Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini secara online, dan semoga ini tidak mengurangi semangat dan fokus kalian dalam mempelajari materi-materi yang akan kita bahas di kali ini. Sebelumnya marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, langsung saja karena kaitannya dengan durasi yang perlu dibatasi, karena tidak mungkin saya lama-lama dalam membuat video kali ini. Maka langsung saja kalian buka buku kalian di modul itu. Kita di materi apa ini, makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Coba perhatikan kalian semua untuk menyimak di buku kalian masing-masing. Kami akan memberikan penjelasan yang terkait dengan materi pada kali ini, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan juga makanan dan minuman yang haram. Yang itu nanti dengan tujuan kita mengetahui makanan-makanan apa yang diperbolehkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita konsumsi adalah betul-betul makanan yang diperbolehkan oleh syariat. Sebaliknya, kita juga mengetahui makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui ciri-ciri makanan yang ditentukan tidak boleh dikonsumsi, kita dapat menghindarkan atau menghindari makanan-makanan tersebut, sehingga kita tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kali ini yang pertama adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya, ya, sambil kita mengulas apa ini materinya, pada dasarnya makanan itu semuanya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dalam pengertian makanan halal kok semua itu pada dasarnya halal kecuali yang haram? Karena di dalam ketentuan syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis ditampilkan beberapa makanan yang dilarang. Maka sebaliknya, yang tidak dilarang itu artinya adalah boleh. Baik, dalam pengertian ini coba kalian lihat, kalian baca. Makanannya halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran ataupun hadis yang melarangnya. Ini berdasarkan pada firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran berupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai orang-orang atau manusia, makanlah yang halal dan yang baik, dan jangan mengikuti jejaknya setan, karena sejatinya setan adalah musuh Allah yang nyata. Halalan thayyiban di sini sebagai meringkas materi, halal adalah yang tidak diharamkan, thayyiban adalah yang baik. Baik di sini artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan, ya. Di sini kalian bisa, ini saya beri tanda apa ini? Ini kalian perhatikan, halal artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Baik atau thayyib artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya halal itu diindikasikan ada 3 indikasi, yaitu halal cara mendapatkannya, dan halal karena pengolahannya, yang terakhir halal secara zatnya. Mendapatkannya artinya sebab memperolehnya itu dengan cara-cara yang halal, seperti dari hasil jual beli, seperti katakanlah kita mendapati ayam dari hasil pembelian, itu cara mendapatkannya. Atau memang kita diberi, dapat hibah, dapat pemberian orang lain, atau sedekah, itu namanya cara memperolehnya yang benar, yang halal. Nah, sebaliknya kalau cara memperolehnya itu dengan mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izinnya, itu namanya cara mendapatkan yang haram, yang tidak boleh. Yang kedua, halal memprosesnya. Ayam yang kita peroleh dari membeli ini juga ditentukan kehalalannya dari cara memprosesnya, yaitu diantaranya untuk mengkonsumsi ayam tersebut tentu dengan cara penyembelihan yang benar, dengan proses masak yang benar, artinya tidak tercampur dengan bahan-bahan lain yang dilarang, seperti bahan-bahan yang mengandung najis, ya, secara simpel. Kemudian secara zatnya ini adalah barang tersebut betul-betul bukan barang yang diharamkan, seperti contoh ayam tadi memang dihalalkan. Sebaliknya, contoh yang diharamkan dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, disebutkan innama harrama alaikumul maitatu waddam, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa ketahui salah satu atau beberapa
beberapa barang yang sudah ditentukan itu barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya al-maitah, bangkai. Bangkai itu apa? Hewan mati yang secara zatnya dia bukan hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan juga ataupun hewan yang boleh dikonsumsi tapi mati tidak dalam keadaan disembelih, seperti mati dengan sendirinya, atau karena jatuh kemudian meninggal, atau tertabrak motor kemudian mati, itu nanti masuk dalam kategori bangkai. Nah, bangkai ini salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zatnya barang tersebut tidak boleh dikonsumsi. Yang seterusnya wadamu dan darah. Darah ini juga termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Darah apa saja, baik dari darah hewan, darah manusia, bahkan darah hewan yang disembelih, darah itu sendiri itu tidak boleh dikonsumsi. Sekalipun cara mendapatkannya benar, terus kemudian pengolahannya tidak mengandung yang diharamkan, tetapi secara zatnya sendiri dia haram, ya tetap tidak boleh. Kemudian zat atau sesuatu yang diharamkan dikonsumsi adalah daging daging babi. Daging babi ini secara nas tidak boleh dikonsumsi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan-hewan yang disembelih tapi selain dengan nama Allah, seperti hewan-hewan yang dipersembahkan untuk sesajen atau yang lainnya. Contohlah kambing atau kerbau secara zat itu halal, nah, tetapi penyembelihannya dengan nama selain Allah sehingga kemudian dihukumi haram, tidak boleh dikonsumsi. Selain itu, selain yang disebutkan, tentu ada dasar-dasar dari ayat yang lain yang menentukan bahwa itu tidak boleh dikonsumsi, dan juga hadis-hadis Nabi, diantaranya adalah ciri-ciri hewan yang tidak boleh dikonsumsi, hewan yang bercengkram kuat, atau hewan yang membahayakan seperti ular, hewan yang menjijikkan. Itu adalah contoh dari beberapa yang diharamkan. Maka barang-barang tersebut atau zat tersebut itu tidak boleh dikonsumsi. Ternyata sudah ada menjelang waktu sholat. Sementara untuk pertemuan kali ini kalian pelajari sendiri lagi, kalian baca modulnya sampai selesai. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan melakukan video conference dengan metode, nanti saya ada metode tanya jawab langsung secara conference pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Semoga sekalipun pertemuan secara online, kita tetap mendapat manfaat dan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.